Kayak kita kan setiap manusia itu dianugerahi akal, pikiran, hati, ya perasaan itu milik kita gitu loh. Tapi seakan-akan segala kepemilikan kita tadi itu harus sesuai dengan standar atau fakta sosial masyarakat supaya kita diterima. Hai semuanya, selamat datang di episode kedua dari Social in Action. Di episode kedua ini, aku mau bahas salah satu film Disney. Betul, kita bakal bahas Mulan. Aku pribadi suka banget sama film-filmnya Disney, mau yang princess, mau yang kayak Toy Story dan lain-lain. Karena ya yang seperti kita tahu lah ya, Disney itu kan cerita dongeng, cerita yang pasti diawali dengan Once Upon a Time dan diakhiri dengan Happily Ever After gitu ya. Tapi di balik dongeng itu, aku selalu nemuin makna-makna atau storyline itu yang kayak relate gitu sama kehidupan sehari-hari kita. Dan khususnya di film Mulan ini, aku nemu banyak banget titik-titik dari storyline-nya itu yang udah relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, dan juga asik banget kalau aku coba analisis dari sudut pandang sosiologi. Sebelumnya aku udah lihat beberapa review orang gitu tentang film ini, ya beragam banget sih. Ada yang memang suka karena mungkin memang fansnya film-film Disney atau memang suka princess-princess gitu. Ada juga yang ternyata kurang suka sama filmnya karena ada kekecewaan dari penyampaian budayanya, ada yang ya mungkin dari sinematiknya atau dari berharap film actionnya gitu. Dan ada juga orang-orang yang memang memboikot film ini karena kontroversi yang melibatkan pemeran utama dari film ini. Nah, tapi aku pribadi di sini sangat-sangat merekomendasikan film ini terlepas dari segala permasalahan tersebut. Kalau gitu, kita langsung mulai ke videonya. Tunggu! Sebelumnya, ada beberapa syarat yang harus kalian perhatiin selama nonton video ini. Karena kita akan bahas dari sudut pandang sosiologi, maka kita juga harus mengenal 4 sifat dasar dari sosiologi. Yang pertama, empiris, yaitu berdasarkan pengalaman yang sebenar-benarnya ada di masyarakat. Yang kedua, teoretis, atau dijadikan sebuah teori untuk menganalisis suatu hal. Yang ketiga adalah kumulatif, yaitu teori-teori yang sudah ada akan terus diperbaharui dan berkembang sesuai dengan perkembangan manusianya. Non-etis, yaitu tidak melihat baik atau buruknya, melainkan apa penyebabnya, bagaimana faktanya, dan seperti apa dampaknya. Kalau udah, yuk beneran mulai ke videonya. Kalau storyline ya udah Disney banget lah ya. Seperti yang tadi aku bilang, diawali dengan Once Upon a Time dan diakhiri dengan Happily Ever After. Tapi dari proses perjalanannya ini banyak sekali kondisi-kondisi di mana bahkan sampai saat ini masyarakat kita pun, masyarakat dunia pun masih banyak yang ternyata sama gitu loh sama kondisi ini. Jadi aku melihat bahwa film Mulan ini menganalogikan kondisi yang sangat relatable dengan sehari-hari kita gitu. Kalau dalam film ini permasalahannya adalah di pola pikir masyarakatnya. Jadi pada saat itu digambarkan bahwa masyarakatnya ini memiliki pemikiran yang sudah sangat amat mengakar gitu ya di pikiran si masyarakatnya, sehingga tidak bisa lagi dinego gitu ya kalau pikirannya ini harus disetujui oleh setiap orang yang tinggal di sana gitu. Nah, ini tuh kayak upgrade levelnya dari teori-teori yang aku jelasin sebelumnya tentang nilai dan norma dan juga konstruksi media. Di sini, si pola pikirnya ini tuh sudah jadi konstruksi di pikiran masyarakatnya. Pikiran yang kayak apa sih yang terkonstruksi? Pikiran yang membeda-bedakan
peran dan fungsi dari perempuan dan juga laki-laki, yang mana ternyata hal tersebut sangat membatasi pergerakan dari perempuan maupun laki-laki. Dalam cerita ini khususnya bahwa si konstruksi tadi itu sangat membatasi pergerakan dari perempuan untuk mengekspresikan dirinya. Di film itu kan diceritakan kalau perempuan itu digambarkan sebagai sosok yang anggun, yang lembut, yang tidak mencolok gitu ya, yang mampu mengontrol dirinya untuk bersikap tidak menjadi orang yang dilihat gitu. Jadi ya jadi pendamping aja gitu. Bahkan digambarkan bahwa perempuan itu mendapatkan kehormatannya dan juga mampu mengangkat derajat keluarganya hanya dengan menikah. Sedangkan laki-laki itu digambarkan harus gagah, harus berani, harus bahkan pintar dan humoris gitu. Dan laki-laki itu bisa mendapatkan martabatnya atau kehormatannya itu hanya dengan jika ia mampu terjun ke medan perang. Pemikiran tersebut itu sudah menjadi konstruksi gitu, sudah sangat terbentuk sedemikian rupa di pikiran masyarakatnya sehingga dijadikan standar untuk menentukan nilai dan normanya. Nah, artinya si kategori-kategori perempuan dan laki-laki tadi sudah menjadi standar yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat di sana. Ketika ada masyarakat yang tidak bisa berperilaku sesuai dengan standar tersebut, tidak mampu memenuhi standar tersebut, maka akan mendapatkan sanksi-sanksi dari ketidakmampuannya itu. Nah, dalam film ini kita digambarkan bahwa sanksi yang diberikan itu merupakan sanksi sosial. Sanksi sosial itu adalah di mana sosial atau lingkungan memberikan suatu efek atau memberikan sebuah tindakan terhadap kita yang seakan-akan menghukum kita atas perbuatan yang dianggap bahwa kita itu salah. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, seakan-akan lingkungan sosial kita itu memberikan hukuman ke kita dengan cara diasingkan gitu. Entah kitanya diasingkan, entah kita dicibir orang-orang, entah kita digibahin, entah kita ya pokoknya kita dibuat setidak nyaman mungkin untuk tinggal di lingkungan tersebut gitu. Dan sanksi yang seperti itu jauh lebih sakit ya. Maksud aku dibunuh itu menyakitkan ya. Sanksi-sanksi yang lain pun menyakitkan gitu. Tapi sanksi sosial itu kan maksudnya kayak berhubungan dengan sehari-hari kita, berhubungan dengan lingkungan kita ya. Kebayang aja kayak kalau lingkungan sekitar kita bikin kita seenggak nyaman itu, bikin kita sesakit itu gitu kayak oh yang sakit gak cuma fisik gitu tapi mental dan juga pikiran kita pasti terganggu banget dong ya kan. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat ayahnya Mulan, keluarganya Mulan, bahkan Mulannya sendiri itu denial sama keadaan asli yang dimiliki oleh si Mulannya atau menyangkal bahwa Mulan ini adalah seseorang yang dianugerahi kemampuan untuk menyalurkan chi atau energi di dalam dirinya dengan sangat baik sehingga si energi tersebut mampu menjadikan dia seseorang yang pandai berperang gitu. Dan ia menemukan semangatnya tuh di sana gitu loh. Tapi karena adanya konstruksi dari masyarakat ini yang sangat tidak memperbolehkan seorang perempuan memiliki power sebesar itu dan menunjukkan power itu di depan orang-orang, akhirnya ia harus menutupi hal tersebut dan bahkan memutuskan untuk berpura-pura menjadi identitas orang lain agar supaya bisa menunjukkan kemampuan tersebut. Nah, hal yang dilakukan Mulan itu disebut sebagai dramaturgi. Dramaturgi adalah interaksi manusia yang disesuaikan dengan waktu, tempat, dan juga penontonnya, yang mana akhirnya akan menghasilkan front stage dan juga backstage. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, jadi seorang individu, seorang manusia nih, ketika menampilkan dirinya, menunjukkan citra dirinya, atau berinteraksi melakukan sebuah tindakan kepada orang lain, itu akan disesuaikan dengan waktunya kapan,
tempatnya di mana, dan siapa penontonnya. Penontonnya ini adalah lawan interaksinya. Entah itu lawan bicaranya, entah itu orang-orang di sekitarnya yang akan memperhatikan dia, itu dianggap sebagai penonton. Nah, dalam film ini, kita ditunjukkan bahwa Mulan ini ketika di wajib militer, ia berpura-pura menjadi laki-laki. Artinya ketika waktu siang di mana dia akan selalu berinteraksi dengan orang, dan orang akan menyadari keberadaan dia akan menjadi seorang laki-laki. Tapi ketika ia hanya sendiri, tidak ada penonton atau tidak ada orang lain yang berinteraksi dengan dia, ketika dia udah di tenda gitu, orang-orang udah pada nggak sadar, dia balik lagi jadi perempuan, jadi identitas dia gitu. Nah, itu yang disebut dengan front stage atau di depan panggung, dan juga backstage atau di belakang panggung. Jadi di depan panggung ketika banyak penonton, dia akan menjadi sosok laki-laki. Tapi ketika di belakang panggung, ketika tidak ada penonton, dia akan menjadi seorang perempuan. Tapi dramaturgi ini tidak hanya berperan ketika terang-terangan seseorang berusaha menyembunyikan sesuatu. Ada kalanya juga ketika seseorang tidak harus berdandan seperti apapun, dia merasa bahwa diri dia ini membentuk front stage dan juga backstage. Nah, dalam film kita digambarkan hal tersebut ketika Mulan mau dicomblangin. Kita kan dikasih tunjuk tuh kayak Mulannya didandanin layaknya seorang putri gitu ya, putri yang mau dinikahkan, seorang perempuan yang lemah lembut, yang anggun. Bahkan sama mak comblangnya tuh diajarin gimana cara bersikap yang benar kalau mau jadi istri orang. Dan dia ngaca gitu, dia bahkan ngeliat kayak, ini siapa gitu ya. Emang gak ada dialognya sih, tapi kan itu tuh digambarkan banget di lagu soundtracknya gitu, yang Reflection. Kayak liriknya tuh kan, siapa gadis yang di depan aku gitu loh. Kok aku gak kenal dia, kok aku selalu jadi orang lain, aku pengen jadi diri aku gitu. Nah, disitulah dimana dramaturgi ini juga nggak cuma ketika orang berusaha keras untuk berubah jadi orang lain, tapi bahkan ketika dia tetap jadi dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa menunjukkan apa yang sebenar-benarnya ada di pikiran dan juga hatinya di depan orang lain. Kenapa sih sampai manusia itu melakukan dramaturgi baik secara sadar maupun nggak sadar? Hal tersebut dilakukan karena kita sebagai manusia nggak mau dapat sanksi sosial tadi. Kita tuh punya beban, kita nggak mau kalau kita tuh nggak diterima sama orang lain. Kita tuh pengen banget kita tuh bisa dianggap oleh lingkungan kita, atau bahkan kita nggak mau orang-orang di sekitar kita yang mana kayak keluarga kita atau teman-teman kita itu jadi dianggap buruk juga atau kena sanksi sosial juga karena perilaku kita. Terus kenapa sih sampai kayak orang tuh takut banget dapat sanksi sosial? Karena konstruksi tadi atau standar-standar dari masyarakat tadi itu sudah menjadi fakta sosial. Fakta sosial ini adalah segala hal di luar individu atau di luar manusia itu yang bersifat memaksa individu untuk mengambil sebuah tindakan atau menentukan sebuah keputusan. Jadi, ketika ada konstruksi pemikiran masyarakat yang sudah menjadi standar tadi, nah si standar ini tuh udah jadi fakta sosial, udah jadi hal yang mengikat dan memaksa seseorang untuk mengikuti standar tersebut. Aku yakin sih semua orang, setiap orang tuh pasti relate banget dan pasti ada dalam hidupnya dia ngerasa kayak, wah ternyata tuh gini, maksudnya ternyata itu tuh yang selama ini bikin aku tuh merasa A lah, merasa B lah, segala macam. Bahkan untuk orang-orang yang misalkan nih bekerja di sebuah lembaga, yang mana lembaganya ini tuh ternyata melanggengkan sebuah fakta sosial misalkan, atau orang-orang yang karena statusnya, karena posisinya, ia jadi harus melakukan si fakta sosial tersebut walaupun sebenarnya dia nggak mau gitu loh. Kebayang lah ya, maksudnya kayak rasa nggak enaknya gitu. Kayak kita kan setiap manusia itu dianugerahi akal, pikiran, hati, ya perasaan. Ya kita dianugerahkan hal-hal tersebut tuh milik kita gitu loh. Tapi seakan-akan segala kepemilikan kita tadi itu harus sesuai dengan standar atau fakta sosial masyarakat
supaya kita diterima. Dan akhirnya ada beberapa fakta sosial yang membuat kita jadi harus meninggalkan diri kita sendiri hanya untuk diterima oleh masyarakat gitu. Itu kenapa akhirnya zaman sekarang, atau mungkin dari dulu ya, orang tuh banyak banget yang susah banget untuk mencintai diri sendiri, karena ada beberapa hal di diri dia yang memang itu adalah diri dia, misalkan kayak bentuk fisik atau karakter diri gitu, yang karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta sosial di masyarakat, tapi dia tidak punya daya dan upaya untuk merubah itu untuk sesuai dengan hal tersebut, akhirnya malah menyalahkan diri sendiri, membenci diri sendiri, merasa tidak adil dengan hidupnya, ya pokoknya jadi punya konflik dengan dirinya sendiri gitu loh, hanya untuk menyelamatkan dirinya di depan orang lain. Aku ngomong kayak gini bukan berarti fakta sosial tuh sejahat itu ya, dan bukan berarti dengan manusia berdramaturgi artinya kita munafik gitu, enggak. Cuma maksudnya ini adalah sistem dunia yang mana dibuat oleh manusia sendiri, yang pada akhirnya manusianya sendiri gitu yang tersandung oleh sistem yang dia buat sendiri gitu. Bahkan ada manusia-manusia yang pada akhirnya bukan hanya tersandung, tapi bahkan terjerumus pada sebuah lubang atau malah memutuskan untuk terjun ke jurang gitu loh. Mungkin ini yang dibilang orang-orang kalau dunia itu kejam. Ya, seperti ini gitu loh, dimana kamu akan terus hidup dan berusaha untuk menyesuaikan diri kamu dengan fakta sosial di masyarakat tadi. Dimanapun kamu tinggal, selama kamu akan bersosialisasi dan kamu memang harus bersosialisasi, kamu pasti akan terikat dengan fakta sosial ini. Dan hal tersebut akan pasti membuat diri kamu harus melakukan dramaturgi. Nah, apakah itu hal baik atau hal buruk? Ya, itu hal baik. Dalam arti justru aku melihat bahwa baik dan buruk dalam hidup itu tidak sekedar itu hal baik, hal bagus, kalau misalnya ngikutin itu positif gitu, atau hal B itu adalah hal jelek, hal buruk, hal salah gitu. Gak sesimpel itu gitu loh. Tapi kamu akan dianggap benar, kamu akan dianggap sesuai, kamu akan dianggap positif ketika kamu punya penguasaan diri untuk bisa mengikuti fakta sosial yang ada di lingkungan kamu. Dan kalaupun kamu melakukan dramaturgi, itu bukan sekejam kamu membunuh cita-cita kamu gitu loh. Tapi memang ada beberapa tempat, ada beberapa penonton atau teman interaksi kita, dan ada beberapa waktu di mana kita memang harus berubah-ubah menampilkan citra kita atau menyesuaikan tutur kata kita, cara berpakaian kita, atau perilaku kita agar kita bisa diterima dengan baik gitu di lingkungan sosial kita. Nah, tapi dalam cerita Mulan ini kita juga disampaikan bahwa ada beberapa fakta sosial yang nyatanya itu terlalu kejam atau terlalu membatasi pergerakan setiap orang-orang, terlalu membatasi hak dan kewajiban orang-orang, sehingga diperlukannya nih adanya pergerakan atau adanya pembuktian bahwa si fakta sosial tadi atau standar yang ditentukan oleh masyarakat tadi ternyata masih kurang sesuai dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Maka dari itu di sini Mulan memperjuangkan tuh si hak dan kewajibannya dia, karena dia merasa bahwa si fakta sosial atau standar di lingkungannya itu ternyata masih kurang sesuai, masih kurang tepat gitu loh. Aku menemukan satu hal lagi yang aku rasa kayaknya orang-orang tuh udah banyak gitu yang ngerasain ini. Kita tuh udah sering banget tahu situasi ini, tapi kita masih suka menganggap bahwa hal ini tuh wajar.